Mengaminkan adalah sebuah tindakan yang sebagaimana pernah saya katakan mengiyakan. Yang berarti saat kita mengaminkan sesuatu ada unsur penerimaan. Waktu kita bilang amin. Ada unsur persetujuan. Saya setuju dengan apa yang terjadi. Mengiyakan, menyetujui, menerima. Membutuhkan sebuah kekuatan. Bukan sekedar asal bilang iya, asal bilang terima, asal bilang setuju. Tetapi mengaminkan di sini sungguh butuh kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Karena memang banyak perkara yang terjadi dalam dunia ini atau apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak begitu mudah seperti membalikkan telapak tangan untuk menerimanya. Butuh kekuatan dari luar yang memampukan kita untuk dapat menerima. Apalagi hal-hal itu adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyengsarakan. Misalnya bencana, mungkin juga masalah hidup, atau sengsara yang begitu berat menindih. Dan karena itu, bicara amin sebenarnya bukan perkara kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan bila Tuhan yang menuntun kita, dan karena hanya di dalam Tuhanlah kita mampu untuk mengatakan amin, di situ kita baru dapat memperbanyak amin kita, memperbanyak penerimaan kita. Dan kalau sudah penerimaan dan amin kita diperbanyak, maka imun jiwa kita akan diperkuat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian. Yang pertama di dalam Ulangan pasal 27. Menarik sekali Ulangan pasal 27 itu mulai dari ayat 15 sampai 26. Di setiap ayatnya ditutup dengan satu kalimat yang sama, yaitu dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kata ini selalu menutup setiap ayat yang diucapkan dari Ulangan pasal 27 ayat 15 sampai 26. Lalu satu ayat lagi dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Berbicara amin atau mengatakan amin kepada sesuatu yang merupakan janji Tuhan itu adalah perkara mudah. Tapi mengatakan amin kepada sesuatu yang justru merupakan teguran atau hukuman Tuhan itu bukan perkara mudah. Tetapi itulah yang tercantum di dalam Ulangan pasal 27 ayat 15 sampai 26 yang isinya semua peringatan tentang kutuk. Misalnya dalam ayat 24 dikatakan terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Mengapa dalam banyak ayat yang diucapkan tentang kutuk ditutup dengan kalimat yang sama dan seluruh bangsa itu harus berkata amin? Berarti perintah ini adalah sesuatu yang wajib, harus diresponi. Segala pesan, peringatan dari Tuhan itu harus diaminkan pula. Bukan saja janji berkat Tuhan, tapi ingatan yang Tuhan sampaikan agar manusia tidak sembarangan dalam hidup sehingga terkutuk hidupnya, itu juga harus diresponi dengan amin. Atau dengan kata lain, amin sebenarnya bukan saja untuk janji-janji Tuhan, tapi juga amin terhadap perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Semua mengerucut kepada satu pemahaman bahwa memang mengaminkan itu membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan itu yang dijawab di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita katakan amin untuk memuliakan Allah. Berarti mengatakan amin itu oleh kekuatan Tuhan, bukan semata oleh kekuatan diri sendiri. Asal bunyi saja mungkin gampang mengatakan amin.
tapi yang lahir dari dalam, bahkan diikuti dengan sebuah tindakan yang mengiyakan serta mempercayakan hidup kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Ini sungguh merupakan perjalanan ziarah iman yang tidak mudah. Kita perlu untuk benar-benar mengimani segalanya, agar kita mampu untuk mengamini pula segalanya. Apa yang kita imani di dalam kita mengamini sesuatu? Kita mengimani bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Kalau Tuhan yang pegang kendali dan kita percayai Dia yang pegang kendali atas segala yang terjadi, kita akan mudah untuk mengamini yang terjadi itu. Dan dampaknya lagi, saat kita mengamini yang terjadi sambil mengimani Tuhan yang pegang kendali atas apa yang terjadi, maka dampaknya adalah semakin kuat imun jiwa kita di dalam menghadapi dan menjalani segala sesuatu. Ini yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan sebab Dia atau Tuhanlah yang telah meneguhkan hati bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Dan ini makin harusnya melegakan kita untuk sesegera mungkin mengatakan amin. Dan semakin banyak mungkin untuk kita mengamini segala yang terjadi. Imun jiwa kita akan makin tangguh, makin kuat, tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi dan menjalani segala sesuatu. Karena selalu amin itu kita ungkapkan makin banyak dan imun kita makin kuat. Imun jiwa adalah penting supaya kita tidak mudah goyah di dalam jiwa. Imun di dalam mentalitas kita juga penting supaya kita tidak mudah patah semangat atau habis mentalitas kita. Mari sandari lagi kekuatan Tuhan, karena daripadanya lah kita dimampukan mengaminkan sambil mengimani, dan imun kita akan makin bertambah. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat beriman, selamat mengamini, dan selamat makin kuat imun jiwa kita. Tuhan mengasihi. Amin.